salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eliasa Siombing. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Dairy. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang teks bahasa yang terdiri dari 3 teks. Yang pertama itu teks argumentasi, yang kedua itu teks observasi, yang ketiga itu teks deskripsi. Nah, kita mulai dari teks argumentasi. Argumentasi merupakan karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pernyataan atau statement. Nah, argumentasi juga merupakan suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar percaya kepada mereka dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan penulis. Nah, ciri-ciri argumentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengandung bukti dan kebenaran. Yang kedua, alasan yang kuat. Yang ketiga, menggunakan bahasa denotatif. Yang keempat, analisis rasional atau berdasarkan fakta. Dan yang kelima, unsur subjektif dan emosional sangat dibatasi atau sedapat mungkin tidak ada. Contoh dari paragraf tersebut yaitu argumentasi lingkungan. Hujan turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teks yang kedua yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa. Struktur teks deskripsi yaitu identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Berikut penjelasan tentang teks deskripsi. Teks deskripsi digunakan untuk menggambarkan atau memberikan suatu hal. Nah, teks deskripsi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. Dan yang keempat, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham dan kalimatnya terfokus pada suatu hal sesuai dengan penjelasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang membuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, teks laporan observasi disebut juga sebagai teks klasifikasi. Teks observasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibahas atau dibicarakan adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks adalah hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, yang ketujuh adalah saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, contoh dari teks laporan hasil observasi yaitu lidah buaya atau yang biasa disebut dengan aloe vera atau bahasa latinnya adalah Aloe bardacensis Miller. Merupakan sejenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Nah, tanaman lidah buaya ini telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Saya Eliasa, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.